Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng untuk notifikasi video berikutnya. Seorang pria sedang berlibur. Sementara untuk menghemat uangnya, ia memilih menginap di hotel tua dengan harga sewa yang murah. Hotel kecil itu hanya memiliki 8 lantai, terletak di pinggiran danau dan jauh dari keramaian. Pria itu mendapat kamar 109 yang ada di lantai paling atas. Malam itu, setelah mandi dan saat baru merebahkan tubuh di kasur, ia mendengar pintu kamarnya diketuk. Pria itu segera membuka pintu lalu tak menemukan siapa-siapa di luar. Namun tak sengaja, ia melihat karpet lantai di bagian depan pintunya telah menjadi basah. Ia tak menghiraukan dan kembali masuk. Beberapa saat kemudian, pintu kamarnya kembali diketuk hingga ia kembali membukanya. Kali ini ia mendapati seorang bocah lelaki dengan pakaian basah kuyup. Bocah itu berdiri tepat di bagian karpet yang sebelumnya telah basah. "Hei, agaknya terjadi sesuatu denganmu. Apakah kau kehilangan orang tuamu? Mungkin aku bisa membantu." "Ayahku meninggalkanku di danau sana. Sekarang aku terkunci di luar." "Ya Tuhan!" Pria itu merasa iba melihatnya. Bocah yang usianya tampak 5 atau 6 tahun itu kelihatan sangat bersedih. "Mari kita ke lantai bawah menemui resepsionis. Pasti ia bisa membantu." Mereka kemudian menuju lift. Lalu, saat menunggu pintu lift terbuka, si pria kembali bertanya, "Kau mengetuk kamarku, apa artinya kau dan orang tuamu juga menginap di lantai ini?" Bocah itu mengangguk. Setibanya di lantai bawah, ia bisa melihat seorang resepsionis wanita tengah duduk di mejanya. Pria itu langsung mendatanginya. "Nona, anak lelaki ini kehilangan orang tuanya dan tak bisa masuk ke kamar. Kau bisa membantunya?" Namun saat resepsionis wanita itu menoleh, ia malah mengerutkan kening. "Anak lelaki yang mana?" "Anak lelaki ini." Saat berpaling, pria itu menyadari tak ada seorang pun di sebelahnya. Tidak mungkin, barusan bocah itu masih ada di sampingku. Tadi ia bilang menginap di lantai yang sama denganku, lantai 8. Lantai 8? Kali ini si resepsionis keheranan. Anda satu-satunya tamu yang menginap di lantai itu. "Tapi sungguh, aku tidak bohong. Tadi ada bocah lelaki, usianya mungkin 6 tahunan, dan pakaian bocah itu basah kuyup." Si wanita menghembuskan nafas panjang. "Rupanya dia sudah mendatangi Anda. Maksudmu, dia siapa?" "Baiklah, kuceritakan peristiwa kelam yang dulu terjadi di hotel ini. Sebetulnya kami ingin menutup rapat cerita itu. Namun, karena Anda sudah terlanjur melihatnya, aku akan membicarakannya padamu. Di lantai 8, dulu ada sepasang suami istri menginap bersama satu anaknya. Mereka bermalam di kamar 109, kamar yang kau tempati. Anak lelaki itu diajak ayahnya bermain ke danau, tanpa tahu bahwa ia akan ditenggelamkan. Lalu istrinya yang mengetahui perbuatan itu pun juga dibunuh. Lelaki itu menyayat-nyayat istrinya dengan pisau. Wanita malang itu sebenarnya sempat berlari menuruni anak tangga sambil berteriak minta tolong. Namun ketika sampai ke lantai ini, dengan tubuh berlumuran darah, ia akhirnya jatuh tergeletak. Para karyawan dan tamu hendak menolong, namun wanita itu sudah tak bernyawa. Saat itu juga suaminya datang menyusul membawa senapan. Lalu dengan membabi buta, ia menembaki semua orang. Karyawan juga para tamu. Saat pelurunya habis, orang-orang yang masih sekarat termasuk beberapa karyawan hotel ini, ia habisi dengan pisau. Pria itu mulai bergidik.
dengan raut wajah ketakutan. Tapi wanita itu tetap melanjutkan seraya bangkit dari kursi. Ia menyayatkan di bagian leher. Si perempuan menyingkap rambut panjangnya lalu mendongakkan kepala. Persis seperti di leherku ini. Tunggu misteri selanjutnya.